Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiro Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai solusi dari produksi telur kita itu menurun akibat perubahan cuaca. Nah, itu bagaimana solusi yang biasa saya gunakan pada saat ini ya, yang di kandang saya ini akan coba saya bahas ya di video kali ini. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap pantau terus dan ikuti video kali ini ya, jangan sampai di skip video kali ini agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, jadi untuk saat ini adalah sudah masuk musim penghujan ya rekan-rekan, dan di wilayah Blitar ini, di wilayah saya ini sudah hujan. Itu biasanya sudah setiap hari hujan ya rekan-rekan. Nah itu berakibat ke produksi telur yang menurun. Nah itu ya rekan-rekan. Jadi produksi turun akibat perubahan cuaca dari musim panas ke musim penghujan itu sudah sangat sudah sangat wajar rekan-rekan. Itu di semua wilayah, di semua bebek apapun jenisnya, jika mengalami perubahan cuaca itu pasti turun. Nah ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi fenomena ini sudah setiap tahun muncul ya, dan itu sudah pasti kalau hujan itu produksi turun. Itu sudah pastilah di semua kandang, itu rata-ratanya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi jangan takut ya, kita harus mempunyai solusi pada saat musim penghujan ini agar produksinya tetap stabil dan ya setidaknya tidak turun drastis ya rekan-rekan. Oke, langsung saja ya. Jadi solusi yang biasa saya terapkan di kandang ini adalah yang pertama ya, menjaga kandang itu tetap kering. Ya meskipun di luaran sana itu hujan ya, hujan deras misalkan, tetapi usahakan kandang kita itu selalu kering rekan-rekan. Kalau basah nanti malah akan lebih buruk lagi turunnya. Nah meskipun kering, nanti kalau turun ya mungkin ya sekitar 5% atau 10%, itu sudah wajar rekan-rekan. Itu pasti turun lah kalau musim penghujan itu ya. Jadi kita itu harusnya menekan sekecil mungkin turun produksinya itu ya. Jadi itu kandang itu harus selalu kering. Meskipun setiap hari hujan, kandang itu harus kering ya. Jangan sampai kandang itu basah. Nah bebek ini sebenarnya hewan unggas air ya, tetapi musuh terbesarnya adalah air ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kandang itu terkena air becek, pasti bebek bermain-main dan tidak fokus ke produksi telur. Seperti itu rekan-rekan logikanya. Jadi solusinya kita harus membuat kandang itu sekering mungkin. Kalau hujan ya, usahakan tidak sampai terkena ke kandang airnya. Bisa digunakan seperti punya saya ini, dikasih penghalang agar nanti kalau hujan tidak terkena di bebek, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi usahakan bebek itu tetap kering, sekering mungkin sebisa kita. Oke, selanjutnya adalah kita harus menambah porsi pakan rekan-rekan. Karena menurut pengalaman saya itu, jika pada saat musim penghujan itu porsi pakan bebek itu bertambah. Nah jadi kalau biasanya kita pakannya itu 16 kilo, kita tambahlah 17 kilo atau 18 kilo rekan-rekan. Itu ya. Biasanya kalau di musim penghujan itu, kalau di kandang saya ya, itu 16 kilo itu dalam satu hari itu pasti habis rekan-rekan, dan kurang. Ya kita lihat bebek itu kalau musim penghujan makannya lebih banyak. Jadi kita tambah porsinya.
jangan takut rugi ya rekan-rekan. Intinya kita tetap menjaga kestabilan produksi ya. Jadi kalau kita tetap berpedoman terhadap 16 kilo per hari, itu nanti akan jatuhnya akan apa ya, bebek penurunan produksinya sangat apa ya, sangat masif rekan-rekan. Produksinya itu akan berkurang drastis kalau kita tetap berpedoman ke produksi yang ke pakan yang 16 kilo tadi. Jadi kita harus menambahnya ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita menambah porsi konsentrat pada ransum pakan kita, karena konsentrat itu kaya akan protein sehingga sangat berguna rekan-rekan untuk bebek pada saat musim penghujan ini ya. Jadi misal kita mempunyai pakan campuran 1:3 ya, kita buat 1:2 itu rekan-rekan. Itu solusi yang biasa saya gunakan ya, karena apa ya, konsentrat itu proteinnya tinggi. Sudah jelas jika lebih banyak konsentrat itu bebek pasti akan lebih apa ya, tahan terhadap penyakit juga, kalau menurut saya itu ya. Jadi kalau kita pakan campuran 1:2 misalkan ya, ya kita ubah jadi 1:1 seperti itu, atau 1:1,5 itu selama 1 minggu. Kita lihat perkembangannya, kalau bebek itu bagus perkembangannya ya kita ubah ke pakan biasa lagi. Kalau tetap ya kita tambahkan waktunya rekan-rekan. Kalau di luar sana hujan apa ya, hujannya lebih lebat lah setiap hari, yaitu kita tambahkan konsentratnya seperti itu rekan-rekan. Alhamdulillah dengan cara seperti itu ya, produksi bebek ini ya turun, tetapi turunnya itu tidak drastis rekan-rekan, tidak sampai di bawah 50% ya, seperti itu. Itu solusi yang bisa saya sampaikan ya. Nah, untuk bebek jika produksi turun tetap namun jika bebek kita itu turun di bawah 50%, nah itu sudah stres akut ya bebeknya. Itu solusi yang bisa kita cari adalah ya mau tidak mau kita harus mengafkir bebek itu sendiri ya. Jika setiap hari hujan terus kita tidak mengetahui solusinya dan kita terlambat lah menangani bebek itu, ya akhirnya produksi bebek itu turun drastis sampai di bawah 50%. Itu sebaiknya kita afkir rekan-rekan, karena menurut pengalaman saya ya, kalau bebek sudah stres, sudah rontok bulu, produksi sudah di bawah 50%, itu sulit untuk mengembalikannya rekan-rekan, dan waktunya itu lama, sangat lama lah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan bebek itu agar mulai berproduksi lagi. Sehingga kalau menurut saya itu lebih baik diafkir rekan-rekan jika produksi sudah di bawah 50%. Kalau kita produksinya turun ya mungkin sekitar 5%, 10%, 15%, itu masih kita bisa perbaiki dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah 50% di bawah ya kita harus mengafkirnya rekan-rekan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terhadap fenomena produksi telur kita itu turun akibat pergantian musim ini. Nah, semoga kita produksi bebek kita itu tetap stabil ya rekan-rekan. Kalau turun jangan terlalu turun ya. Itu harapan kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya tetap nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.